Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafirna dengan NIM 211010338, alamat dari Kabupaten Muna, program studi Administrasi Publik, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai manajemen pelayanan publik. Berbicara tentang manajemen pelayanan publik, artinya kita perlu ketahui mengenai pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana disebutkan di sini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan sebuah kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bentuk pelayanan publik yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, pelayanan barang administrasi, di mana yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sebuah kegiatan pencatatan, pengambilan sebuah keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan, di mana dia menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Contohnya yaitu mengurus surat izin mengemudi atau SIM, mengurus kartu tanda penduduk atau KTP, dan mengurus paspor. Dan yang kedua yaitu pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau mengelola bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyimpanan kepada konsumen langsung atau sebagai unit atau individu dalam satu sistem. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut dia menghasilkan sebuah produk akhir berwujud benda atau berwujud fisik, atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara keseluruhan bagi penerimanya. Contohnya yaitu jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air, dan pelayanan telepon. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pelayanan jasa, di mana pelayanan jasa ini dia jenis pelayanannya itu dia diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Contohnya yaitu pelayanan kesehatan di rumah sakit, pelayanan pendidikan sekolah, dan pelayanan transportasi umum. Baik, selanjutnya yaitu terkait masing-masing prinsip pelayanan publik berdasarkan nomor 63 tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003. Yaitu yang pertama, kesederhanaan. Artinya kesederhanaan ini adalah produk untuk menyelesaikannya itu tidak terbelit-belit, mudah dilaksanakan serta dipahami oleh masyarakat setempat. Contohnya yaitu persyaratan pengajuan kartu tanda penduduk KTP yang hanya memerlukan fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar dari RT atau RW setempat. Dan yang kedua yaitu kejelasan. Artinya kejelasan ini prinsip ini dia mencakup kejelasan tentang persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan sebuah pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya yaitu papan informasi yang jelas tentang prosedur dan persyaratan pengajuan izin dalam mendirikan bangunan atau IMB di kantor dinas tata ruang bangunan. Dan yang ketiga yaitu kepastian. Prinsip ini dia bahwa pelaksanaan pelayanan publik itu dia dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Contohnya yaitu mengurus surat izin mengemudi atau SIM yang baru diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja. Dan yang keempat yaitu akurasi. Artinya akurasi ini dia produk pelayanan publik itu diterima dengan benar, cepat, dan sah. Contohnya yaitu pembuatan sebuah akta kelahiran yang sesuai dengan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya yaitu keamanan. Artinya keamanan ini dia prinsip ini dia menyangkut proses dan produk pelayanan publik yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Contohnya yaitu sebuah pembuatan paspor yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti hologram dan chip elektronik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Artinya tanggung jawab ini dia pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu atau pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam perusahaan pelayanan publik. Contohnya yaitu petugas lokal pelayanan yang di kantor kelurahan yang bertanggung jawab atas proses permohonan kartu keluarga atau KK dalam warga setempat. Dan yang ketujuh yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Artinya itu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan dukungan lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika. Contohnya yaitu tersedianya komputer, printer, dan jaringan internet yang memadai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pelayanan pembuatan
sebuah pelayanan publik. Dan yang ke-8 yaitu mengenai kemudahan akses. Artinya kemudahan akses ini dia tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Contohnya itu kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berlokasi strategis di pusat kota dan dapat diakses dalam pelayanan online. Dan yang ke-9 yaitu terkait kedisiplinan. Artinya bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik itu harus memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap kegiatan pelayanan. Contohnya itu petugas pelayanan kartu tanda penduduk atau KTP yang hadir tepat waktu dan dapat membangun pelayanan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu terkait mengenai perkembangan paradigma pelayanan publik. Artinya dalam perkembangan paradigma pelayanan publik di Indonesia di mana telah bergeser dari model tradisional yang birokratis dan kaku menuju model yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kolaboratif dan memanfaatkan teknologi digital. Di mana dia pada paradigma ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama all public administration. Artinya pada paradigma ini dia berkembang pada awal ilmu administrasi negara yang berfokus pada pemerintah pada pelayanan publik melalui badan-badan pemerintah, yang artinya pemerintah langsung terlibat dalam pembaruan layanan kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu new public management. Artinya new public management ini dia pada perkembangannya telah melalui berbagai fase perkembangan dan adaptasi sejak awal kemunculannya. Artinya new public manajemen ini dia telah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai new public service. Artinya new public service ini dia pada paradigma ini atau cara pandang baru dalam pelayanan publik. Baik, selanjutnya yaitu terkait mengenai ruang lingkup pelayanan publik, di mana dia berbicara tentang ruang lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana yaitu membahas tentang layanan administrasi dan non-administrasi. Di mana layanan administrasi ini dia artinya layanan yang diberikan oleh organisasi terhadap masyarakat yang memerlukan layanan guna untuk menjalankan kebijakan yang telah diharapkan oleh pemerintah serta di dalamnya itu mencapai usaha atau yang ingin dicapai oleh non pemerintah. Sedangkan non administrasi ini dia artinya layanan yang diberikan oleh individu terhadap individu lain yang memerlukan pelayanan guna tercapainya keinginan dari individu yang memerlukan layanan dan individu yang memberikan layanan ini dan individu dalam memberikan sebuah layanan. Selanjutnya yaitu barang dan jasa publik. Artinya dia barang dan jasa publik ini adalah hal-hal yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Barang publik ini dia bisa berupa fasilitas umum seperti taman, jalan raya, atau sekolah umum. Sedangkan jasa publik dia adalah layanan yang diberikan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu terkait mengenai karakteristik barang dan jasa publik, yang artinya yaitu di mana barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali seperti jalan raya dan penerangan atau lampu jalan. Sementara jasa publik itu dia adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu terkait mengenai pelayanan publik yang baik. Artinya pelayanan publik yang baik ini adalah pelayanan yang memenuhi berbagai prinsip-prinsip yang penting. Artinya pelayanan ini harus baik, adil, transparan, mudah diakses dan persuasif terhadap kebutuhan masyarakat. Yaitu yang pertama karakteristik pelayanan publik, di mana karakteristik pelayanan ini dia terdiri dari aksesibilitas, keterbukaan dan transparansi, responsif, kualitas partisipatif, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, inklusif dan berkesinambungan. Artinya layanan publik ini dia harus mudah diakses oleh semua orang dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dan yang kedua yaitu mekanisme pelayanan. Artinya mekanisme pelayanan ini dia adalah cara atau sistem yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Proses ini dia melibatkan beberapa langkah kepentingan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merencanakan layanan yang diberikan, melaksanakan layanan, dan mengevaluasi hasilnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu standar pelayanan. Artinya standar pelayanan ini dia harus seperangkat kriteria atau target yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menilai kualitas kinerja layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, ketika kita menerima sebuah layanan dari pemerintah atau lembaga publik, ada standar tertentunya yang harus dipenuhi agar layanan yang dianggap baik dan efektif. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana kita mengelola sumber daya pelayanan publik. Mengelola sumber daya pelayanan publik artinya mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Ini berarti memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan publik itu dia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Itu yang pertama, motivasi pelayanan publik. Artinya motivasi manajemen peran publik ini dia artinya adalah faktor-faktor yang dapat mendorong manajer di pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya motivasi pelayanan publik ini dia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperbaiki antara pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan motivasi para pelayanan publik agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai profesionalisme, di mana profesionalisme ini adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan tingkat keahlian dan komitmen yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau profesi ketika seseorang menunjukkan proses yang mereka biasanya menyelesaikan tugas mereka dengan baik, mengikuti etika kerja yang baik, dan bertindak dengan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita mengelola biaya pelayanan. Mengelola biaya pelayanan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi publik untuk mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di mana dia terdiri dari beberapa. Yang pertama, public value atau nilai publik, di mana nilai publik ini adalah konsep yang penting dalam filosofi untuk yang telah dibahas sejak zaman Yunani kuno, yaitu membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kepentingan publik dan bagaimana sektor publik berperan dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dan yang kedua itu delivery service atau layanan antar, di mana yaitu merupakan salah satu bentuk jasa yang memberikan kemudahan berupa suatu pelayanan publik untuk mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan ke suatu tempat sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mengelola budaya pelayanan. Mengelola budaya pelayanan penting karena pelayanan yang berkualitas memiliki kebutuhan pelanggan dan masyarakat umum. Yang artinya itu yang pertama, budaya pelayanan. Budaya pelayanan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan bagaimana seseorang atau sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu etika pelayanan, di mana etika pelayanan ini adalah tentang bagaimana seseorang melayani masyarakat dengan baik. Etika ini dia melibatkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia yang dianggap baik. Dan yang ketiga yaitu kode etik pelayanan, di mana kode etik pelayanan ini adalah aturan yang harus diikuti oleh para pekerja atau pegawai dalam memberikan layanan kepada pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita mengelola integritas pelayanan publik. Integritas atau mengelola integritas berarti menjaga kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan. Integritas ini adalah tentang bagaimana melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Di mana itu seperti yang kita lihat yaitu transparansi, di mana transparansi ini adalah pelayanan adalah ketika semua informasi tentang cara layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pihak yang terkait dengan jelas dan mudah dipahami. Dan yang kedua itu akuntabilitas, di mana pelayanan itu penting
penting di mana anggota organisasi itu dalam pemerintah yang menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Dan selanjutnya yaitu mengenai kepuasan pelanggan. Bagaimana kepuasan pelanggan? Artinya kepuasan pelanggan ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama standar pelayanan minimum, di mana standar pelayanan minimum ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dan kedua yaitu mengenai indeks kepuasan masyarakat, di mana adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang telah diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu terkait mengenai hubungan mata kuliah manajemen pelayanan publik dan program studi administrasi publik, di mana hubungan ini dia sangat erat karena mata kuliah pelayanan publik dia merupakan bagian dari program studi administrasi publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam mata kuliah ini. Mahasiswa dia akan mempelajari berbagai konsep dan teori mengenai bagaimana pelayanan publik itu harus diatur dan dijalankan agar dapat memiliki kebutuhan masyarakat dengan baik. Sementara itu program studi administrasi publik ini dia secara keseluruhan dia bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam hal manajemen dan administrasi pemerintah yang baik dan efisien. Salah satu aspek penting dalam administrasi publik dia adalah pelayanan publik, karena pemerintah dia bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, mata kuliah pelayanan publik merupakan bagian integral dari program studi administrasi publik karena membantu mahasiswa memahami pentingnya pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya administrasi pemerintah secara efektif dan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Itu yaitu terkait mengenai fungsi ombudsman, di mana ombudsman ini berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai contoh jurnal analisis kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di mana permasalahannya yaitu terdapat beberapa, yaitu keterlambatan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan, rendahnya minat membaca informasi yang disediakan, operating pegawai dalam melakukan tugasnya, kurangnya sarana pelayanan kesehatan, dan kurangnya kesadaran para petugas, serta sistem prosedurnya yang rumit, sehingga mengalami tumpang tindih pekerjaan antara petugas penurunan penggunaan jasa layanan serta kesehatan, sehingga mengakibatkan faktor-faktor penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, terakhir yaitu mengenai quotes yang saya berikan, yaitu hidup itu adalah sebuah pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkan, dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankan. Mengapa saya mengatakan hidup itu adalah sebuah pilihan? Dikarenakan kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Kita juga memiliki kendali atas tindakan, sikap, dan pola pikir yang kita pilih setiap hari. Meskipun kita mungkin menghadapi sebuah tantangan, kegagalan, atau kesulitan, kita masih memiliki kuasa untuk memilih cara menghadapinya. Kita dapat memilih untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, atau kita dapat memilih untuk merasa terjebak dan menyerah. Dalam hidup, kita dihadapkan pada berbagai pilihan, baik itu keputusan besar maupun kecil. Setiap pilihan yang kita buat membentuk jalur hidup kita dan berdampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menyadari kekuatan dan tanggung jawab kita dalam membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi kita. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah perjalanan dinamis. Pilihan-pilihan yang kita buat dapat merubah seiring waktu ketika kita belajar, tumbuh, dan mengalami hal-hal baru. Kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan mengubah arah hidup kita jika